Pada saat itu, dia harus berusia lebih dari 80 tahun, tetapi keseluruhan tubuhnya sangat kuat dan dia tidak dapat melihat berapa umurnya. Zain Sucipto, yang berusia lebih dari 50 tahun, memandang orang tua di depannya dan berkata dengan hormat, "Halo, kakek. Anda telah pergi selama bertahun-tahun." Tuan tua itu tersenyum sedikit, memelintir janggutnya, dan berkata dengan gembira, "Apakah kamu menjaga jalan? Ketika aku melihatmu terakhir kali, kamu adalah seorang pemuda, dan sekarang tahun yang baik, bukan?" Zain Sucipto dengan hormat berkata, "Kakek, aku sekarang berusia 50 tahun. Tidak sepertiku, kamu masih bisa terlihat sangat energi di masa tuaku." Tuan tua itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak dapat berbicara tentang umur. Rasa sakit telah mencapai dahiku, dan langit hilang dengan melihatnya." Chen Sucipto buru-buru berkata saat ini, "Zain, tolong turunkan kakekmu dulu. Jangan biarkan dia duduk di dalam mobil dalam waktu lama. Itu tidak baik untuk kesehatannya." Zain Sucipto kembali sadar dan buru-buru mengulurkan tangan dan berkata, "Kakek, silahkan." Tuan tua ini adalah generasi ke-31 dari keluarga Mai. Tuan Bai Mai terkenal di kalangan Indonesia Amerika. Meskipun dia tidak sebaik yang paling terkenal, dia pasti bisa dianggap sebagai kelompok Master Feng Shui Indonesia Amerika yang relatif teratas. Karena Master Top yang sebenarnya relatif rendah hati selama bertahun-tahun dan belum pernah ke Indonesia selama beberapa tahun, dia hanya memberi Tuan Bai Mai kesempatan untuk bangkit. Tuan Bai Mai yang berusia 93 tahun tidak pernah pensiun dan masih aktif di bidang Feng Shui. Dia sering berkeliling untuk melihat Feng Shui dan meramal nasib beberapa orang kaya. Karena kekuatannya memang luar biasa, dia memiliki reputasi sebagai master yang hebat. Kali ini, untuk mengundangnya keluar persembunyian, keluarga Sucipto menghabiskan 15 juta dolar Amerika Serikat, dan pada saat yang sama membayar penerbangan CHARTERNYA ke dan dari Jakarta, serta semua pengeluaran lain untuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi yang membawanya dari Amerika Serikat. Kali ini, Tuan Bai Mai mengulurkan tangannya dan menepuk lengan Zain Sucipto, dan orang itu keluar dari mobil dengan cekatan. Chen Sucipto buru-buru melangkah maju, membungkuk, dan berkata, "Paman Mai, sangat sulit bagimu untuk datang sejauh ini." "Maafkan aku." Bai Mai tersenyum dan berkata, "Chen, ayahmu dan aku adalah saudara yang baik. Jika kamu memiliki sesuatu, bagaimana aku bisa membantu?" Saat dia berbicara, pintu kopilot juga terbuka, dan seorang pemuda berusia 27 tahun turun, mondar-mandir ke pria tua itu, dan berkata dengan hormat, "Kakek." Bai Mai mengulurkan tangannya untuk membawanya ke sisinya, dan berkata sambil tersenyum, "Chen, Zain, izinkan aku memperkenalkan kepada kalian berdua, ini adalah cucu lamaku, Mai." "Mai?" Zain Sucipto bertanya tanpa sadar, "Apakah itu nama Inggris atau nama Indonesia?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Paman Sucipto, Mike adalah nama Indonesiaku, tetapi nama Inggrisku juga Mike, dan kedua karakter Indonesia tersebut juga ditransliterasi." Kemudian Bai Mai tersenyum dan berkata, "Orang muda lebih modis." Ketika ayah Mike menamainya, dia dengan sengaja menamainya dengan kombinasi nama Indonesia dan Barat. Chen Sucipto buru-buru berkata, "Nama ini sangat menarik, dan kebetulan itu adalah Mai." "Benar-benar luar biasa." Bai Mai melambaikan tangannya, "Chen Sucipto, jangan membual tentang ayahnya di sini. Nama Mike agak lucu." "Itu tidak luar biasa." Chen Sucipto tersenyum canggung dan berkata, "Paman Mai, aku tidak memiliki tingkat pendidikan setinggi Anda. Sejauh yang aku ketahui, nama ini benar-benar hebat." Dan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, mari kita duduk dan membicarakan urusan keluargamu." Chen Sucipto dengan hormat mengundang Tuan Mai untuk duduk di sofa. Setelah duduk,
dia menghela nafas dan berkata kesakitan, "Hei, Paman Mai, kamu harus membantuku kali ini." Tuan Bai Mai mengangguk dan berkata dengan serius, "Karena aku telah datang ke sini, aku secara otomatis akan melakukan yang terbaik, jadi kamu harus memberitahuku semuanya dengan tepat." Chen Sucipto menjawab dan menghela nafas, "Lagi pula, aku yang harus disalahkan karena impulsif dan membuat beberapa keputusan yang tidak masuk akal." Dengan itu, Chen Sucipto kemudian menyuruh Jevi dan Ayu bersaudara untuk pergi ke Jepang untuk diculik, kemudian Raya Sucipto membunuh keluarga Matsumoto, dan kemudian dia mengkhianati Raya dan membunuh Lina. Setelah berbicara, dia bertanya dengan tatapan cemas, "Paman Mai, menurutmu apakah aku diberi balasan?" Tuan Bai Mai melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Chen Sucipto, kamu adalah keponakanku, jadi aku tidak akan mengikutimu dengan hal-hal rumit itu. Ingat, di dunia ini, tidak peduli dari sudut pandang Feng Shui dari sudut pandang ilmiah, tidak ada yang namanya retribusi sama sekali." Chen Sucipto bertanya dengan heran, "Kenapa? Bukankah hal yakini bukanlah tentang kelahiran kembali dan pembalasan?" Tuan Bai Mai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan adalah Buddhisme. Selain itu, metafisika Feng Shui kita tidak sejalan dengan Taoisme. Kami adalah kitab perubahan dan 8 diagram." Kimen Dunjia, Chen buru-buru bertanya, "Lalu kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada karma. Apakah ini benar?" Tuan Bai Mai tersenyum dan berkata, "Menurutku, itu wajar, tapi tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya. Aku akan memilah perspektif kami dalam metafisika Feng Shui untukmu, seperti diskusi." Chen Sucipto buru-buru berkata, "Tolong beritahu aku." Tuan Bai Mai berhenti sebentar dan berkata, "Aku bertanya kepadamu, menurut perkataan karma, mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum berat, dan mereka yang melakukan kebaikan akan diberi pahala, kan?" Chen Sucipto mengangguk, "Menurut itu benar." Tuan Mai bertanya, "Lalu aku bertanya padamu, beberapa bayi mati tepat setelah mereka lahir. Mereka baru saja mulai dalam hidup ini. Tidak ada kejahatan dan tidak ada kebaikan. Mengapa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan sehat?" Chen Sucipto tampak malu, Aku tidak bisa mengatakan." Tuan Bai Mai mengangguk dan bertanya, "Kalau begitu aku akan bertanya lagi, mengapa beberapa orang memiliki nasib buruk sepanjang hidup mereka?" Dengan itu, Tuan Mai menghela nafas dengan cara yang melankolis dan berkata perlahan, "Saat aku masih muda, itu terjadi selama Perang Kalimantan. Ayah memindahkan keluarga dari Kalimantan ke Surabaya untuk melarikan diri dari perang. Saat itu, keluargaku tinggal di sana, dan ada seorang wanita di sebelah yang makan dan melafalkan Buddha setiap hari, mengingat cara berbuat baik. Suaminya meninggal dalam usia muda, dan dia bersusah payah membesarkan ketiga putranya untuk tumbuh dewasa dan membiarkan mereka memulai sebuah keluarga. Tetapi ketika dia sudah tua, tidak satu pun dari ketiga putranya yang menafkahi orang tua. Ketiga menantu perempuan itu memperjuangkan properti keluarga, memukuli dan memarahi secara bergantian, dan bahkan setiap kali mereka datang, mereka dengan sengaja menyambar jatah kecilnya, dan bahkan tangki air harus dihancurkan sebelum mereka puas, hanya berharap dia akan mati lebih cepat. Untuk menempati rumah tua itu, meski ketiga putranya tidak mau melakukan apapun padanya, mereka selalu mengejek saat datang. Bahkan ketika seseorang di sebelahnya ada di pemakaman, mereka menunjuk ke hidungnya dan mengutuk padanya mengapa dia tidak bisa sama dengan lelaki tua tetangga, berkenalan dan mati segera. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.